Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Anang Apandi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMPS Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta. Penerapan segitiga restitusi proses untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan proses segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahapan proses menstabilkan identitas yang dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan proses validasi tindakan yang salah yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser menjadi pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Proses tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada proses tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi serta intrinsik, sehingga mampu mengalirkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus ke-1, permasalahannya Abror selalu mengganggu Jidan yang sedang membuat tugas. Abror, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Jidan? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak, ingin membercandainya. Apakah kamu tahu dengan mengusir Jidan memancing emosinya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam permasalahan? Iya, Pak, saya tidak sengaja. Saya tadi ingin bercanda. Baik, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, Pak. Ya, Bapak lihat kamu merasa senang ketika kamu melakukan hal itu, tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu menyakiti Jidan, sehingga sekarang kamu ada dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik pada orang lain, terus menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Pak. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Tidak, Pak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Pak. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Jidan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Pak.
Bagus. Tapi sekiranya nanti diulang lagi, bagaimana sikap kamu? Saya bersedia menerima sanksi atau konsekuensi yang akan Bapak berikan kepada saya, Pak. Baiklah, sekarang bermaaf-maafanlah berdua atau Abror sama Jidan. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Abror untuk ke kelas lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abror Abdul Hakim dari kelas 9B. Alhamdulillah, tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Asep Anang mengenai kedisiplinan. Semoga saya bisa lebih meningkatkan lagi ke depannya tentang yang namanya kedisiplinan dan menghormati teman ataupun orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Jidan berkata kotor saat diganggu oleh Abror karena sedang membuat tugas. Silakan kamu berbicara, Jidan. Tadinya saya kesal, Pak. Saya diganggu pas belajar, padahal saya sedang sangat serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya? Tidak, Pak. Tadinya saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apa kamu tahu mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya didengar oleh manusia, tetapi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, Pak. Baik, Bapak tak ingin terus mengungkit kesalahan kamu. Kamu sudah tahu kalau kamu itu salah, bukan? Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama, pemikiran bersama-sama yang kita lakukan untuk menyelesaikan atau memperbaiki permasalahan ini. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita atau kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana Jidan belum tunjukkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh berkata kotor dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, di depan teman kamu, itu dikatakan dengan menghargai atau menghormati orang lain? Tidak, Pak. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Pak. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan diulang lagi. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kita memaafkan bersama-sama dan silakan Jidan untuk masuk ke kelasnya lagi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Afif. Saya dari kelas 9E. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan diskusi bersama Pak Asep Anang. Sudah menyelesaikan permasalahan. Mudah-mudahan kedepannya saya untuk lebih disiplin lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdih wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawul qudus ya ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir ilayhi. Alhamdulillah, dengan syukur bila kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang menghibur, yang mana dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul
dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita terima kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para sholihin, para ulama, dan tidak lupa kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Bapak Haji Dr. Abdul Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Muhajirin, Bapak Kiai Haji Amin Saidul FPDI. Yang saya banggakan, saya hormati Ibu PP pengajar praktik, alhamdulillah Ibu Haji Eva Maria FPD telah hadir, dan alhamdulillah terima kasih bimbingannya. Dan tidak lupa Ibu Fasilitator Ibu Dr. Anissa SPD MPD. Dan yang saya banggakan sekali, Ibu, Bapak, Guru, dan staf TU yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya, dan tidak lupa anak-anaknya yang Bapak cintai. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita nanti setelah mungkin beberapa menit ke depan kita akan diskusi, tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang mana visi guru penggerak merupakan bagian daripada calon guru penggerak, di mana mimpi kita nanti dinuangkan di dalam visi ini, sehingga kita bisa mengimplementasikannya di dalam kegiatan dalam pembelajaran. Dengan intinya kita awali presentasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ibu, saya pengen berdiri asal gitu. Visi guru penggerak, saya mencoba membuat visi guru penggerak mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Bahkan di sini di SMP Al-Muhajirin ada teman kita yang benar-benar paham tentang profil pelajaran Pancasila, ya. Itu sudah menjadi darah daging, sehingga apapun yang kegiatannya dilakukan selalu mengaitkan kepada profil pelajaran Pancasila. Maka saya di sini akan mengangkat visi mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Yang unggul ini apakah unggul di akademik atau non akademik? Itu bisa di akademik, unggul di akademik dan non akademik. Mungkin kalau akademik bisa OSN, kemudian ada yang lainnya lah. Kalau misalkan non akademik bisa ada perlombaan-perlombaan yang digelar di Kementerian Pendidikan atau yang di dinas provinsi atau di nasional. Kemudian karakter ini kita coba angkat karakter karena kita itu ada di lingkungan pondok pesantren. Mungkin kalau di pondok pesantren ada semacam kebiasaan pagi-pagi sudah berjamaah secara tidak langsung mendidik kita harus melaksanakan sholat duha, ya, sholat duha, kemudian zikir jama'i. Tujuannya apa? Supaya apa yang disampaikan guru-guru kita, apa yang disampaikan kita sebagai pendidik atau anak-anak kita menerima pendidikan itu dapat bermanfaat
dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada, nah ini profil pelajar Pancasila: beriman betul kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kalau santri mah tidak bisa perlu diomongin lagi, pasti sudah berakhlak mulia. Ya. Kemudian mandiri, santri mah pasti mandiri. Bahkan guru-guru juga secara tidak langsung kita dengan adanya di nuansa pondok pesantren, maka SMP Al Muhajirin guru-gurunya itu mandiri, ya. Bukan berarti mandiri sendiri, tapi mandiri dalam semua kegiatan. Kalau misalkan kepala sekolah menunjukkan A, maka dengan tidak disadari, maka guru-guru kita, anak-anak kita itu sudah mandiri langsung gercep untuk melaksanakan ini. Kemudian ada benar kritis, ya, benar kritis. Kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Itu yang dapat dengan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita nanti akan mendiskusikan apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan di SMP Al Muhajirin, mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka dengan visi ini kita wujudkan ke dalam baja prakarsa perubahan, mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kenapa? Kita visinya itu adalah mewujudkan terwujudnya murid yang unggul. Di sini yang diambil hanya wujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Jadi ketika kelas nyaman dan menyenangkan, maka akan tumbuh anak-anak itu bisa menerima pembelajaran kita karena menyenangkan, nyaman dan menyenangkan. Kemudian merancang metode pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian menyiapkan ice breaking, menyiapkan aktivitas supaya pembelajaran kita boleh pembelajaran tidak kan identik, ya. Itu harus dihilangkan identik ini, ya. Sok tuduh baik, kamu santri mah duka beureum malam tahajud, duka malam jika mah di dia hukulnya. Ayo batur mah jika nama tara sampai batur maka disiapkan sedikit yang tepat dan menyenangkan, yang tepat ketika kita akan berpelajaran, misalkan akan pelajaran bahasa Sunda atau pelajaran fikih atau pelajaran IPA, bahasa Inggris gitu. Maka dengan adanya speaking, maka kita bisa nanti anak-anak itu bisa senang dan dapat menerima. Kemudian memberikan reward bagi murid yang aktif di kelas, itu harus, ya. Kemudian menyiapkan asesmen yang menyenangkan, menggunakan alat atau media seperti menggunakan infocus dan lain-lainnya. Kemudian pelaksanaan perubahan. Tadi kan dalam baja itu tahapan baja ada baja B, itu B A G J A, ya. Paham tidak? Jadi kan baca itu membuat pertanyaan. Yang pertama membuat pertanyaan, kemudian yang kedua ambil pelajaran. Guru mencari tahu hal yang sedang trendy, yang sedang top, yang sedang sekarang sedang viral. Kita mengambil dari sana. Apa yang harus kita lakukan dalam pembuatan kuis ini? Apa yang kita lakukan? Jadi guru mencari tahu hal yang sedang trendy dilakukan dengan murid. Kemudian guru mencari materi kontekstual yang sesuai dengan muridnya. Jadi misalkan murid si A makia, ketika kemarin kita mengisi surinjan, maka ada yang dimanakan dengan berkebutuhan khusus, maka yang pintar tidak disamakan dengan yang kurang. Itu harus beda dalam penyampaian materinya. Baru membuat angket untuk
menemukan guru yang menjalankan pembelajaran menyenangkan. Kemudian baca, ya. G, gali mimpi. Nah, itu kan mimpi, ya. Kita bermimpi, kita memimpi akan bahwa SMP Al-Muhajirin dikenal di dunia. Ya, kita klik SMP Al-Muhajirin langsung ada di Google, saya agak di Google. Itu kita menemukan hal yang membuat menjadi tidak nyaman dan tidak senang ketika pembelajaran. Kita gali, kenapa? Ketika pembelajaran kita itu murid tidak nyaman, murid tidak senang, kita gali mimpi supaya sebaliknya ketika pembelajaran murid senang, ya, murid dan nyaman. Tapi kenyataannya ketika tidak ada guru, murid wah sudah. Kemudian mengatakan tingkat kepuasan guru terhadap pembelajaran. Wawancara langsung guna menemukan tingkat kepuasan guru terhadap pembelajaran. Kemudian jabarkan, baca, berarti jabarkan, jelaskan, membuat kesepakatan kelas seperti membuat kebersihan. Tujuannya supaya nyaman, ya, supaya nyaman, mengatur posisi duduk dan aturan jelaskan melaksanakan pembelajaran, melakukan inovasi dan pembelajaran, ya. Kemudian menggunakan elemen-elemen permainan dan pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan murid dan mengatasi mereka dalam proses belajar. Itu kita menjabarkan, kita gali, kita buat kesepakatan, kita berinovasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah atur atau eksekusi. Menyusun strategi sarana kelompok kerja dalam wujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kita setelah kita mengetahui tentang membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan, yang tadi ada atur atau eksekusi. Jadi menyusun strategi apa yang kita nanti lakukan untuk mencapai pembelajaran yang nyaman dan berbahagia. Itu, ya. Atur, ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawil nufusi zaki amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu bihamdikum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha, yang mana dengan kedua keberadaan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berbuat jahat, kita bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 CGP angkatan 9 SMPS Al-Muhajirin Purwakarta. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan ilmu sehingga tentang budaya positif di sekolah kita bisa merealisasikan, karena tujuan akhir daripada kita itu adalah kita bisa mengambil positif apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari sehingga menerapkannya di siswa. Salawat dan salam yang kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para sholihin, para ulama, dan jangan lupa kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Yang saya muliakan, saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Bapak Dr. Kiai Haji Abu Muhammad MA, yang saya hormati kepala sekolah SMP Al-Muhajirin Kiai Haji Amin Saiful Malik MPDI, dan tidak lupa kepada ibu bapak yang hadir
sebagai peserta untuk diseminasi budaya positif di sekolah SMP Al-Muhajirin Purwakarta. Alhamdulillah, saya akan memaparkan, mendiseminasikan budaya positif, ya, sehingga kita semuanya bisa mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Langsung saja, biar tidak canggung, akan ke depan, ya. Budaya positif di sekolah. Di sini ada beberapa teori kontrol. Menurut William Glasser, yang pertama ada teori motivasi, 5 positif kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu harus kita benar-benar pahami untuk bisa membawa anak-anak kita kepada karakter yang lebih baik, ya. Di antaranya itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan, kemudian untuk 5 posisi kontrol, penghukuman, kemudian teman pemantau, manajer, segitiga seperti, dan untuk 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kemudian penguatan, kasih sayang, keseragaman, dan kebersihan. Gitu. Kemudian tujuan penerapan budaya positif di kelas adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Jadi tujuan inti daripada budaya positif adalah menerapkan budaya positif, menerapkan budaya kebaikan yang kita tahu sehingga kita diterapkan kepada anak-anak. Menumbuhkan murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tujuan upgrading adalah memahami apa itu budaya positif, mendemonstrasikan budaya positif, mengimplementasikan budaya positif. Jadi tujuannya itu kita harus benar-benar memahami dulu apa itu budaya positif, kemudian kita mendemonstrasikan dan kita mengimplementasikan budaya positif kepada murid-murid kita. Kesepakatan, karena dalam itu harus ada kesepakatan, melakukan kegiatan tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapihan, saling berbagi dan empati, menghargai satu sama lain, komunikasi dan kolaborasi. Ini dalam intinya untuk menerapkan tujuan atau budaya positif, kita lakukan kegiatan tepat waktu. Kita akan melakukan kegiatan harus tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapihan, sehingga dalam pendidikan, dalam pengajaran akan menyenangkan dan nyaman. Saling berbagi dan empati, kemudian menghargai satu sama lain. Ada komunikasi dan kolaborasi, apakah itu kolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman sekolah, dengan anak-anak kita, sehingga muncullah pembelajaran yang menyenangkan. Untuk tadi yang kesepakatan, maka keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Apakah ini betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah beda. Ini kan ini kesepakatan. Sebelum kita memahami budaya positif, kita harus meyakini dulu keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Betul. Ya, kita lihat jawabannya. Untuk jawaban dari keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Berarti keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ya, itu adalah salah. Jadi tidak sama, keyakinan kelas dan peraturan itu tidak sama, ya, tidak sama. Kita lanjutkan.
Apa itu keyakinan kelas? Metode untuk menimbulkan kembali disiplin, yang metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dari dalam diri, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Oke ya, udah sih? Ya. Takut salah nanti dibenarkan. Jadi keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi daripada diri. Nah, jadi ketika kita sudah benar-benar memberikan kedisiplinan positif pada siswa dengan memberikan motivasi, maka akan terjalin hubungan yang erat dan benar-benar akan ilmu yang kita sampaikan akan diterima. Itu tujuan akhir daripada apa itu keyakinan kelas. Mengapa motivasi diri? Kita coba lagi. Coba buka apa? Kita coba buka. Menurut Dr. William, dalam faktor teori, ilusi guru mengontrol murid itu adalah kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut William Lesser. Mungkin yang nomor itu yang ilusi bahwa orang dewasa memiliki itu tidak ada pada diri kita. Jadi jangan apa? Jangan memaksakan. Itu mengapa motivasi diri? Jadi kita mengontrol murid itu motivasi, kemudian menguatkan positif efektif. Ilusi bahwa kritik dan buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang kita harus benar-benar tanamkan kepada siswa, benar-benar tanamkan kepada murid, sehingga akan muncul karakter yang baik, karakter yang positif, akan kesannya akan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kita lanjut. Ini stimulus respon, ayat teori kontrol ya. Silakan dibaca. Realitas bukan juga sama, realitas itu kan kita berbeda, gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Oleh teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan, kolaborasi, konsisten. Kemudian yang terakhir, model berpikir atau menang kalah, berpikir menang dan menang. Ya. Efektif, perlu ditinjau kembali apa sesungguhnya arti dan disiplin itu sendiri. Kita lihat. Nah, ini penerapan disiplin sekolah. Apakah disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan? Nah, ini makna disiplin dan kontrol. Di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini jadi ada dengan tentara. Nah, keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal, betul salah? Betul. Keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan atau prinsip universal. Kita lihat. Benar. Hebat. Kita sudah paham. Itu siapa?
menggunakan ini kesepakatan kita atau peraturan kita dalam semua kegiatan. Let's learn. 5. Porsi kontrol, hukuman, membuat merasa bersalah, teman, memantau dan mengajar. Segitiga seperti validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita akan mengeksekusi hasil itu harus berdasarkan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menyenangkan keyakinan dalam Tuhan apa nah itu ini segitiga ya, segitiga restitusi harus benar-benar kita jalankan ini penting sehingga nantinya anak-anak benar menerima menerima ilmu yang dari kita disampaikan kepada anak. Kenapa? Karena tidak ada rasa kesel pada seorang, pada guru itu ya, karena kita sudah kalau misalkan ada yang itu maka kita harus ini coba kita lakukan kita lakukan. Jadi pertama validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan ya. Ini tindakan yang dilakukan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan dengan cara mereka sendiri yang tentunya itu kepada perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi gini intinya. Jadi anak itu benar-benar bersalah dan anak itu meminta maaf kepada guru. Ulah ayat kita memponis sehingga meminta maaf. Jadi dengan secara langsung ketika kita dengan tiga seperti itu, anak itu sudah meminta maaf kepada kita. Intinya seperti itu. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dengan kurikulum merdeka, terutama saat pembelajaran kemarin, karena saya dapat lebih leluasa mengeksplorasi diri saya dengan bertanya dan berdiskusi dengan teman-teman saya, sehingga saya dapat lebih mudah atau memahami pembelajaran dengan baik. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menanggapi metode pembelajaran yang sudah dibawakan oleh Pak Asep Anang Apandi. Yang saya lihat dan saya rasakan juga terkait pembelajaran yang dibawakan oleh beliau,
kepada anak-anak, Pak Asep Anang itu cukup bagus karena memang di dalam pembelajarannya itu sendiri beliau melibatkan anak-anak secara langsung, berdiskusi, kemudian merefleksi kembali, dan kemudian menyimpulkan di akhir pembelajaran. Saya rasa itu yang sebenarnya anak-anak butuhkan, karena memang pembelajaran itu harus dua arah, atau lebih tepatnya kalau di Merdeka Belajar ini mengaktifkan peserta didik untuk kemudian aktif di dalam pembelajaran. Nah, terkait pembelajaran dari Pak Asep Anang itu cukup bagus dan sangat mengaktifkan anak-anak di ruang kelas, sehingga dinamika kelas atau dinamika di dalam pembelajaran itu tercipta atau terbangun secara bagus. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Anang Apandi, calon guru penggerak dari SMP S Al Muhajirin Purwakarta, akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Dr. Anissa MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Hajah Epa Maria MPD. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya murid yang unggul, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut saya akan wujudkan dengan prakarsa perubahan, fokus pada mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Berikut aksi nyata yang saya lakukan, dimulai dari 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan, dan 3. Tahap refleksi. Di tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan saya pun berkolaborasi dengan teman sejawat yang ahli di bidang IT. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan saya mengimplementasikan dengan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan bagja, yaitu kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, melaksanakan strategi pembelajaran dan pembiasaan baik yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Juga menerapkan pembiasaan baik itu di kelas maupun di luar kelas. Membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Dalam pelaksanaan ini, kami memberi penghargaan kepada murid yang unggul, memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata itu. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang saya perbaiki dan saya tingkatkan kembali.
ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Anang Apandi, calon guru penggerak dari SMP S Al Muhajirin Purwakarta, akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Dr. Anissa MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Hajah Epa Maria MPD. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya murid yang unggul, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut saya akan wujudkan dengan prakarsa perubahan, fokus pada mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Berikut aksi nyata yang saya lakukan dimulai dari 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan, dan 3. Tahap refleksi. Di tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan saya pun berkolaborasi dengan teman sejawat yang ahli di bidang IT. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan saya mengimplementasikan dengan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan bagja, yaitu kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, melaksanakan strategi pembelajaran dan pembiasaan baik yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Juga menerapkan pembiasaan baik itu di kelas maupun di luar kelas. Membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Dalam pelaksanaan ini, kami memberi penghargaan kepada murid yang unggul, memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata itu. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang saya perbaiki dan saya tingkatkan kembali. Demikian aksi nyata ini saya buat, semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wallahul muwaffiq yang tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.